Dalam beberapa tahun terakhir, yakin sebagian besar teman-teman telah merasakan dunia yang kita tinggali ini sepertinya telah sampai pada era wabah dan bencana. Masa-masa damai yang tentram seakan telah menjauh dari kita. Lalu, akan seperti apakah 2023 ini saat berakhirnya 2022 pertengahan tahun lalu? Akankah dunia menyambut titik balik baru atau bencana yang lebih besar? Jika Anda merasakan kebingungan yang sama dengan kami, jangan lupa simak video ini sampai akhir. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri kembali perjalanan singkat kehidupan Nostradamus, sang nabi malapetaka paling terkenal di barat. Dia mendapat petunjuk dari ilahi untuk melihat masa depan dan mencatatnya. Di penghujung video, kita lihat sejenak apa saja yang digambarkan Nostradamus untuk kita di pertengahan akhir tahun 2023 ini. Masa kecil. Nostradamus lahir pada 14 Desember 1503 di kota Saint-Rémy de Provence, Prancis Selatan. Nostradamus adalah nama Latin dari Michel de Nostredame, Notre Dame. Dalam bahasa Prancis berarti ibu kita, menunjuk ke Bunda Maria. Nama Nostradamus terdengar tidak biasa, seolah-olah dia ditakdirkan untuk dilahirkan dengan sebuah misi. Ramalannya juga mengandung oracle atau petunjuk ilahi. Nostradamus sendiri adalah keturunan Yahudi, tetapi untuk menghindari penindasan agama, keluarganya mengubah Yudaisme menjadi Katolik ketika dia masih kecil. Rainer de Saint-Rémy, ayahnya, adalah seorang pedagang biji-bijian yang sukses dan notaris paruh waktu. Seharusnya, dengan penghasilan seperti itu untuk menghidupi keluarga tidak menjadi masalah. Namun karena banyak anak dalam keluarga, dia adalah satu dari 9 bersaudara. Begitu banyak mulut kecil yang menunggu untuk makan setiap hari. Karena itulah, orang tuanya sangat sibuk sepanjang hari demi menafkahi seisi keluarga. Meskipun Nostradamus sangat cerdas semasa kecilnya dan selalu melompat kelas dalam studinya, tapi dalam menghadapi tekanan hidup, tidak peduli seberapa bagus prestasi akademiknya, tetap saja tidak dapat menarik perhatian orang tuanya. Untungnya, di antara beberapa cucu, kakeknya bisa melihat potensi besar Nostradamus. Suatu hari dia bertanya kepada Nostradamus, apakah dia ingin ikut sang kakek dan disekolahkan. Mendengar itu, Nostradamus pun langsung mengangguk mengiyakan. Lalu sang kakek membawanya ikut bersamanya, mengajarnya dasar-dasar bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan matematika. Sang kakek menyemangatinya untuk mempelajari astrologi dan astronomi, mengasah wawasan dan kemampuan berpikirnya. Dapat dikata, Nostradamus kecil mempelajari segala sesuatu tentang astronomi, geografi, dan beragam bidang pengetahuan. Kakeknya juga memberitahu Nostradamus tentang kekuatan kuno tradisi Yahudi dan membiarkannya berhubungan dengan konsep surga untuk pertama kalinya. Mendalami dan memahami bagaimana semua ini akan mengubah nasib umat manusia. Semua ini meletakkan dasar pencapaian Nostradamus dalam ramalan di kemudian hari. Pada usia 14 tahun, Nostradamus kuliah di Universitas Avignon untuk belajar kedokteran. Namun dia terpaksa keluar selang 1 tahun karena wabah penyakit pes. Selama waktu itu, ia melakukan menelusuri pedesaan setempat, meneliti dan meracik obat herbal sendiri. Selanjutnya pada usia 19 tahun, ia kuliah lagi di Universitas Montpellier, di mana dia belajar kedokteran dan juga astrologi. Kali ini ia menyelesaikan kuliah dengan gelar doktor di Universitas Montpellier dan memperoleh lisensi medisnya pada usia 22 tahun. Meski Nostradamus kemudian menjadi peramal terkenal, namun di paruh pertama hidupnya,
ia harus menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai dokter kelana. Pada abad ke-16, wabah merajalela di bagian selatan Prancis, membuat orang-orang hidup dalam kegelisahan sepanjang hari. Pada saat itu, sebagian besar dokter menangani wabah terutama dengan ramuan yang dibuat dari merkuri, pengambilan darah dan membalut pasien dengan jubah yang dibasahi bawang putih. Sementara Nostradamus mengadopsi langkah-langkah kebersihan yang lebih efektif untuk mengatasi wabah tersebut. Pil mawar yang dia kembangkan sangat populer kala itu. Kepada para korban Black Death, Nostradamus memberikan pil mawar secara khusus. Di zaman modern ini, pil Nostradamus diketahui mengandung banyak vitamin C dan bahan penyembuh lain yang tak diketahui pada zamannya. Ia juga berpesan kepada pasien untuk selalu menjaga kebersihan, makan makanan rendah lemak, dan sering-sering menghirup udara segar. Meskipun keterampilan medis Nostradamus di zaman modern ini terdengar seperti pengetahuan medis yang paling dasar, tapi jelas itu adalah terobosan di zamannya. Namun, bahkan seorang dokter seperti Nostradamus yang telah berulang kali berhasil menyelamatkan pasien dari maut ini, juga tidak berdaya menghadapi infeksi yang dialami istri dan anak tercintanya. Dalam hidup ini, terkadang kita harus meratapi betapa kejam dan ketidakberdayaan. Suatu hari di tahun 1547, Nostradamus yang berusia 44 tahun saat itu berkeliling Prancis sebagai dokter yang dipekerjakan oleh pemerintah kota untuk terus berperang melawan wabah. Saat itu, dia bergegas menuju Saran, sebuah komune di departemen Lairet di utara tengah Prancis. Entah pemandangan tragis apalagi yang akan tampak di depan matanya nanti. Namun dia juga tidak menyangka takdirnya sendiri akan berubah karenanya. Ketika tiba di kota Saran, meski dia telah siap mental sepenuhnya, namun pemandangan di depan matanya tetap membuat dokter terkenal yang telah berulang kali menangani wabah dan melihat banyak orang mati itu merinding. Banyak orang mati mengenaskan dan mayat yang tidak terkubur di mana-mana. Banyak orang yang mengerang dalam siksaan penyakit dan berjuang melawan maut. Tanpa banyak pikir lagi, Nostradamus segera terjun ke dalam operasi penyelamatan. Saat itu, dia melihat seorang wanita cantik yang tergeletak jatuh ke lantai di sebuah rumah mewah. Untungnya, masih sempat diselamatkan dari ujung kematian. Wanita itu berusaha membuka sepasang matanya dan melihat Nostradamus yang tampak di hadapannya itu jelas adalah malaikat penyelamat baginya. Akhirnya situasi epidemi di kota-kota sekitar dapat dikendalikan. Penduduk yang diselamatkan mengirimkan hadiah berharga sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka. Oleh Nostradamus, semua hadiah itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Orang-orang pun tersentuh dengan kepedulian Nostradamus. Saat itu, perjalanan Nostradamus juga membuat Nostradamus mendapatkan kembali cintanya, yaitu wanita cantik yang diselamatkannya dari maut. Wanita itu adalah seorang janda kaya bernama Annie Ponsarge, dan pada 1547 ia menikah lagi dengan janda kaya itu. Belakangan dengan bantuan istrinya, Nostradamus akhirnya bisa berkonsentrasi menerawang masa depan. Faktanya, Nostradamus yang super cerdas memiliki minat yang kuat pada astrologi sejak kecil. Setelah kematian mantan istri dan anaknya, dia pernah melakukan perjalanan selama beberapa tahun di Italia, Yunani, dan Turki, mengunjungi sekolah-sekolah misteri kuno dan memperoleh kebangkitan spiritual. Pada saat itulah, ramalannya yang tidak biasa mulai muncul. Menurut legenda, dia membuat salah satu nubuat sukses pertamanya ketika dia bertemu sekelompok biarawan Fransiskan dan menyatakan bahwa salah satu dari mereka akan menjadi paus di masa depan.
Di antara mereka adalah Felix Ferretti yang menjadi Paus Sixtus V pada 1585. Meski pernah membuat kumpulan resep masakan, pria kelahiran Saint-Rémy de Provence, Prancis itu terkenal dengan buku ramalan berjudul The Purposes atau Les Properties pada 1555. Dalam buku itu, ada lebih dari 1000 kuatrain atau sajak 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris dalam bahasa Prancis yang diyakini oleh mereka yang percaya bisa meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Status sebagai apoteker dan ahli astrologi abad ke-16 yang konon bisa melihat masa depan memungkinkan Nostradamus dekat sekaligus mendapat perlindungan dari Catherine de Medici, Ratu Prancis. Bintang Nostradamus tak lantas meredup meski nyawanya berpisah dari raga pada 1566. Karya-karyanya terus menarik pengikut yang mengaitkannya dengan sejumlah peristiwa menggemparkan dalam sejarah manusia, seperti kebangkitan Adolf Hitler dan serangan teror 9 November. Namun seperti halnya horoskop, ramalan itu sendiri cenderung tidak jelas yang menuai interpretasi beragam. Meski belum ada bukti sahih, karya-karya Nostradamus dianggap meramalkan sejumlah kejadian. Tahun 1555 merupakan kali pertama dia membuat ramalan yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Les Purposes dan diterbitkan. Buku itu merupakan kumpulan ramalan jangka panjang dengan menggunakan syair 4 baris berlima dan gabungan bahasa mulai dari Yunani, Italia, Latin, dan Provençal. Dia pernah diundang ke istana permaisuri Henry II dari Prancis, Catherine de Medici, karena dinilai jitu dalam membuat sejumlah ramalan. Saat itu, ramalan Nostradamus disebut memberikan isyarat mengenai ancaman terhadap keluarga Henry II. Beberapa tahun kemudian, dia dijadikan penasehat dan tabib di istana Raja Henry. Berikut ini 8 ramalan Nostradamus di tahun 2023. Namun sebelum itu perlu diketahui, kami tidak berusaha mengajak Anda untuk mempercayai sebuah ramalan apapun itu bentuknya, karena semua peristiwa apapun yang akan terjadi di muka bumi hanyalah Tuhan yang tahu. 1. Terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Dalam tulisan Nostradamus, di awal tahun 2023, akan terjadi kondisi krisis adanya kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Inilah yang memungkinkan Amerika Serikat menghadapi perang saudara di tahun 2023. Apakah mungkin? 2. Hancurnya kerajaan atau kekaisaran besar. Peramal Prancis itu meramalkan bahwa mungkin akan ada kehancuran kerajaan besar, entah mungkin itu Rusia atau Tiongkok. Selain itu, ada juga kemungkinan bencana global yang menimbulkan korban dan pasien dalam jumlah sangat banyak. Kemudian jika dalam hal perang, pertempuran di darat dan di air kemungkinan akan terjadi pada tahun 2023. 3. Negara-negara Eropa mungkin harus menghadapi masalah depopulasi. Masih menurut ramalan yang dituliskan Nostradamus, pada tahun 2023, negara-negara Eropa harus menghadapi kemungkinan depopulasi. Ini merupakan akibat akhir dari penggunaan senjata kimia serta konflik terkait nuklir lainnya. Setiap ramalan ilahi diklaim bisa menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya untuk tahun 2023. Seperti yang diramalkan Nostradamus, peristiwa besar itu semakin dekat dengan kita, yang menandai dimulainya Perang Dunia III. Nostradamus juga menyebutkan kemungkinan Perang Dunia III dalam bukunya Les Properties yang akan terjadi antara tahun 2022 dan 2023. 4. Vladimir Putin akan dilenyapkan dan Biden akan menderita penyakit misterius. Kejadian mengerikan lagi yang diramalkan Nostradamus
adalah tahun 2023 jadi tahun yang penuh kekerasan, baik bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin maupun bagi Presiden Amerika Biden. Menurut para ahli, Nostradamus memperingatkan tentang upaya pembunuhan Vladimir Putin, konflik bersenjata di timur, dan tentang hubungan baru dengan mitranya dari Amerika antara tahun 2022 dan 2023. Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan mengalami percobaan pembunuhan oleh tim keamanannya. Jika ramalan itu terjadi, Putin akan dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Lalu mengenai Biden, diramalkan bahwa dia akan menderita penyakit misterius dan bahwa seorang anggota keluarga Presiden Amerika akan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. 5. Terjadi krisis finansial besar. Ramalan Nostradamus menyebut untuk tahun 2023, kita berada di ambang kehancuran pasar yang akan segera terjadi. Penurunan jangka pendek tetapi kuat dari indeks saham Amerika yang paling terkenal pada awal tahun ini telah menyebabkan efek global, membuat banyak orang berpikir tentang krisis baru. Sementara beberapa analis bersikeras bahwa kita tidak menyaksikan gelembung lain yang akan pecah, seperti pada tahun 2008, para ahli lain berpikir bahwa kekacauan ekonomi sedang mengintai di tikungan. 6. Tahun 2023, Inggris akan memiliki raja baru. Kematian ratu akan menjadi salah satu peristiwa paling mengganggu di Inggris Raya dalam 70 tahun terakhir. Ratu Elizabeth II telah hidup dan mengabdi cukup lama untuk bertemu dengan 13 Perdana Menteri Inggris Raya dan 13 Presiden Amerika Serikat. Lalu sekarang di usianya ke-96 tahun di tahun ini, pemerintahannya berakhir. Pada kematian ratu, setidaknya selama 12 hari, Inggris Raya berkabung dan menghentikan aktivitas apapun. Para ahli memperkirakan kerugian ekonomi negara itu beberapa miliar pon. Bank dan pasar saham tutup, dan pemakaman serta penobatan penerus ratu akan menjadi hari libur nasional. Raja Charles II sudah menjemput tahta Inggris Raya. Namun dalam buku Nostradamus tercatat bahwa ketika Raja Charles III naik, kebencian yang diberikan padanya oleh sebagian masyarakat Inggris atas perceraiannya dengan Putri Diana masih tetap ada. Alhasil tekanan terhadapnya sangat besar. Pada akhirnya, Raja Charles III yang telah memutuskan untuk turun tahta. 7. Seorang paus baru dalam Gereja Katolik. Nostradamus meramalkan kematian seorang paus pada tahun 2023. Lalu pengganti Paus Fransiskus akan menjadi pemuda yang akan memperoleh posisi tinggi pada tahun 2023. Interpretasi kuadran mengklaim bahwa paus baru akan membuat skandal di Gereja Katolik mulai dari 2023 yang akan berlangsung hingga 2029. Paus Fransiskus akan menjadi paus sejati terakhir, sedangkan penggantinya akan menjadi tiang yang kepausannya akan menyebabkan hilangnya Roma, dan yang pada kenyataannya akan menjadi paus berdaulat terakhir. 8. Pendaratan Mars. Nostradamus secara samar merujuk pada cahaya tentang jatuhnya Mars, menunjukkan bahwa manusia mungkin dapat mengunjungi planet merah pada tahun 2023. Elon Musk telah mengisyaratkan bahwa manusia akan mendarat di Mars pada tahun 2029 mendatang. Nostradamus meninggal pada 2 Juli 1566. Konon dia menderita asam urat dan radang sendi hampir sepanjang hidupnya usai dewasa. Di masa-masa terakhirnya, kondisi kesehatan Nostradamus memburuk. Dia mengalami penyakit gembur, yakni penumpukan cairan di bawah kulit. Meskipun ia dimakamkan di kapel Fransiskan di Salon de Provence, tapi makamnya sekarang terletak di Collegiale Saint-Laurent ketika tubuhnya dikebumikan kembali selama Revolusi Prancis.
Itulah sepenggal perjalanan Nostradamus dan beberapa ramalan yang diterawangnya di pertengahan tahun 2023. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.